Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini Papa Bikers pengen share cuplikan kegiatan pada saat menghadiri undangan dari tim HC3 Capella Dynamic Nusantara pada event Honda Bikers Day Sumatera ya 2024 dengan judul kegiatan Blogger and Vlogger Sumatera Goes to Honda Bikers Day 2024 Regional Sumatera. Nah, jadi pada tanggal 4 Oktober kemarin Papa Bikers berkesempatan untuk hadir atau berkunjung ke Kota Pekanbaru untuk menghadiri event akbar komunitas Honda untuk regional Sumatera dengan judul Honda Bikers Day 2024. Nah, jadi pada saat telah sampai di Pekanbaru, kami disambut oleh tim HC3 Capella Dynamic Nusantara selaku tuan rumah, dan sebelum bertolak ke venue Honda Bikers Day, kami menerima wejangan dari Bapak Hari Setiono selaku Regional Head Capella Dynamic Nusantara beserta Mbak Endri Lestari perwakilan dari tim HC3 dan Bro Arif Rahman Hakim instruktur safety riding Capella Dynamic Nusantara. Nah, kami percaya bahwa event ini semua bakal sukses dan akan sukses itu karena support dari teman-teman semua, dari teman-teman blogger, vlogger, dan juga semua bikers merasakan bagaimana sih panitia. Tapi dan setelah selesai menerima wejangan dari Pak Hari, kami menerima sedikit arahan dari Bro Arif Rahman Hakim selaku instruktur safety riding Capella Dynamic Nusantara mengenai rute yang akan dilewati dan bagaimana kami akan bercampur dengan pengendara lain di jalan raya, namun tetap dengan pengawalan dari pihak kepolisian, dan kami juga harus memperhatikan beberapa arahan agar selama perjalanan nanti bisa lancar dan tidak terpisah dari rombongan. Anggota Satlantas Polresta Pekanbaru, pangkat Bribka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi, pangkat Bribka. Personel BM Satlantas semua. Terima kasih. Blogger goes to Honda Bikers Day Sumatera Riau 2024. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Ternyata Pekanbaru itu panas ya guys. Sungai Siak banyak ikan patin. Cakep. Mari kita keliling-keliling Kota Pekanbaru yang santun. Oh, nggak nyambung. Backdown dulu nih. Harus nyambung. Oh, coba. Buah nanas, buah pepaya, awas panas. Nah, jadi kita sekarang lagi berada di rumah singgah Tuan Kadi ya. Nah, buat kalian yang belum tahu atau belum familiar, nah kita akan dengarkan tuntunan dari guide lokal ya. Ini ada beberapa orang warga tempatan yang menjadi pemandu kami pada saat kami tur ya ke lingkungan rumah Tuan Kadi ini. Kita ada di bawah jembatan Sultan Siak 3. Kita lagi di mana, ya kan? Nah, ini dia bersama teman-teman blogger dan vlogger se-Sumatera. Singgah Sultan. Rumah Singgah Sultan. Halo Om. Halo. Nah,
Kita setelah sampai di rumah Sultan. Iya. Bukan Sultan Skincare. Bukan ya? Bukan ya? Ya. Besok kalau mau ke Sabang jumpai Om ini. Oh siap. Om Kimket namanya. Oke, siap. Harum baunya si bunga rampai, hiasan sanggul si bidadari. Jauh berjalan kini telah sampai. Saat ini Bapak dan Ibu berada di rumah singgah Tuan Kadi. Nah jadi kita sekarang udah berada di rumah persinggahan Sultan Syarif Qasim Abdul Saifuddin atau dikenal sebagai Sultan Syarif Qasim II ketika beliau ingin melakukan penelusuran di wilayah pedalaman Kerajaan Siak. Di hulunya Sungai Siak ada nama daerah Tapin dan Petapan. Jadi apabila Sultan Siak dari Siak Trindapura ingin menelusuri wilayah pedalaman Kerajaan Siak melewati Pekanbaru, singgahlah sejenak rumah ini. Itulah sejarah singkatnya. Mungkin sejarah selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Syarif. Baik, terima kasih. Jadi rumah kita ini berdiri pada abad ke-18, tepatnya tahun 1895. Jadi rumah ini adalah rumah mertua Tuan Kadi yang bernama Haji Nurdin Putih. Punya anak Fatimah kawin dengan Tuan Kadi. Tuan Kadi ini adalah gelar yang dikasih Sultan kepada beliau sebagai hakim syariat Islam pada masa itu. Jadi beliau berasal dari Sumatera Utara. Jadi rumah ini di samping Tuan Kadi tinggal juga mertua beliau dan anak-anak dari mertua beliau tersebut. Jadi rumah ini pernah direnovasi pada tahun 1928, itu ada di tangga itu, ada tanggal, bulan dan tahun. Jadi renovasi berikutnya pada tahun 2014 oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Jadi rumah kita ini telah termasuk ke dalam cagar budaya yang diundangi oleh pemerintah. Dan rumah kita ini alhamdulillah banyak juga pengunjung dari Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Amerika, Jerman pun dah kemari. Dan artis-artis ibu kota pun juga banyak datang ke rumah kita ini. Jadi rumah kita ini sekarang sudah menjadi cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi kalau rekan-rekan semua mau melihat ke dalam, silakan, nanti bisa dilihat apa-apa aja yang ada di dalam rumah. Sekian. Ya boleh Bang, kita ke sini dulu. Nah jadi biasanya di rumah Melayu nih ada bak penampungan air nih di depan rumah yang fungsinya untuk mencuci kaki sebelum naik ke rumah. Jadi orang Melayu dulu tuh udah menerapkan protokol kesehatan. Jadi sebelum naik ke rumah, masuk ke dalam rumah, memang cuci kaki terlebih dahulu. Jadi filosofinya untuk meninggalkan yang kotor di luar. Jadi masuk ke dalam rumah dalam keadaan bersih. Nah, tangganya sendiri ini kan terdapat 5 jenjang, ini melambangkan rukun Islam dan sholat 5 waktu. Jadi setiap kita cuci kaki, bersih, ambil wudhu dan lain sebagainya. Jadi setiap langkah kita ingat bahwa tulisan dan sebagainya. Ya Bang, boleh masuk. Tapi buka kasurnya. Oh iya siap. Oke. Udah masuk lagi. Ayolah, mulai. Nah beginilah suasana rumah persinggahan Sultan pada zaman dahulu. Oh berarti bandara itu dari nama beliau? Iya, Sultan Syarif Qasim. Karena ketika kemerdekaan Republik Indonesia, beliau menyatakan bergabung kepada Republik Indonesia pada integrasi. Ya, benar. Dan beliau juga dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Oke, Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin, Ya. Sultan Kerajaan Siak Indapura. Sri Indapura. Nah, dinding papannya kan berbeda nih pada berdiri ke atas. Inilah melambangkan kalau pemilik rumah itu adalah seorang bangsawan atau saudagar. Dari tatanan kayunya pada berdiri ke atas kan. Rumah biasanya kan horizontal gitu pada berdiri ke atas. Oke, biasanya kayak gitu kan Pak? Iya, yang ini kan. Nah. Tapi ini kayunya masih asli atau enggak? Ada beberapa direnovasi, mungkin ada kayu yang apung, sama jenis kayu yang sama. Nah di bagian atasnya ada juga ruangan yang disebut dengan bilik pingit. Jadi apabila anak perempuan yang menikah, jadi disimpan dulu di bagian atas. Oh, dipingit. Dipingit. Ini apa Bang? Ini tampang Bang. Biasa kita gunakan acara bekam limau apabila ada acara ada di sana. Jadi berbeda dengan jual merah. Nanti masyarakat itu berebut. Ini dari dulu memang berwarna biru. Sebenarnya ada banyak makna warna-warna. Mungkin warna kuning kemasan. Kalau warna hitam itu biasanya dipakai dari jantung. Jadi Sultan hadir, warna putih itu yang merupakan ini kan menyerahkan negara. Kalau ini gunanya pembatas hijab umum. Kalau perempuan satu cara nggak bisa semua. Oh gitu ya Pak ya? Ada tangga dulu. Oh dulu ada tangga. Tangga gantung. Ya tangga bisa dilipat kayu. Oh. Jadi kamar di atas, jadi perempuan itu pawai ini.
Di bawah ini ada yang ngintip ke bawah itu. Oh, siapa tamunya gitu. Siapa calon calon suaminya di pingit, kamar pingit. Nah ini gunanya kalau mau ini apabila ada tamu laki-laki perempuan tidak bisa ketemu sebenarnya sana. Itu kamar laki-laki. Tak kala ada sesuatu yang membahayakan dan tidak. Bener nih, jadi dindingnya papannya ini pemakaian papannya berdiri ya, jadi vertikal. Nah seperti ini. Pekanbaru. Oh Pekanbaru. Rio beda-beda nanti kalau kamper lain lagi. Oh siap. Gitu. Bekanis lain lagi, Pelalawan lain lagi gitu kan. Ini yang Pekanbaru. Kan rumah khas tradisional. Ah, tradisional. Siap. Kalau kamper itu kayak satu kerbau dia, namanya rumah rontio. Tapi kayak satu kerbau juga kan gitu. Ya kan di ada 12 kabupaten kota. 12 kota, 2 kabupaten kota Pekanbaru dengan Dumai. Yang kabupaten Bengkadis, Kuansing, Meranti, Kampar, Pulau Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir. Nah, jadi Rumah Singgah Tuan Kadi ini telah menjadi cagar budaya khas Kota Pekanbaru. Nah, jadi nggak hanya rumahnya aja, tapi ini juga ada area terbuka ya. Nah, jadi ini cukup luas kapasitasnya, bisa bikin kegiatan yang cukup ramai ya di sini. Dan posisinya tepat ada di bawah jembatan Daton 3 ya. Nah, kami segera bertolak menuju ke pemberhentian berikutnya di Planto Tepi Sungai. Dan sesampai di Planto Tepi Sungai Siak, Kota Pekanbaru, kita istirahat sejenak sambil makan siang ya, isoma. Dan setelah ini kita akan mengikuti sesi press conference bersama manajemen Kapela Dinamik Nusantara terkait kegiatan Honda Bikers Day 2024 Regional Sumatera. Dan pada saat kalian melakukan registrasi di tenda registrasi untuk para tamu ya, nah kalian jangan lupa untuk selalu tapping HCID kalian atau aplikasi Honda Community ID kalian untuk dapatin poin di setiap kegiatan yang kalian datangin. Nah kemudian kalian juga bakal dapatin bencor, stiker ya, dan kalian juga bisa beli kaos ya, official merchandise di setiap gelaran Honda Bikers Day. Nah ini saat kalian udah scan, udah tapping HCID, kalian bakal dapetin poin, dan poin ini nanti bisa kalian akumulasi untuk kalian redeem dengan menukarkan dengan hadiah-hadiah yang kalian sukai. Dan setelah selesai registrasi, jangan lupa kalian masukkan potongan kupon kalian ya untuk dapatin grand prize di setiap Honda Bikers Day. Nah tahun ini ada satu unit Honda Genio ya yang disediakan oleh panitia untuk para pengunjung Honda Bikers Day yang beruntung ya.
Nah, selain itu kalian juga bisa lihat banyak hal di sini ya. Ada booth untuk bagian motor-motor pemenang Honda Modif Contest ya, yang region Pekanbaru kemarin. Nah, jadi ini ada beberapa tipe motor yang udah di-upgrade, udah dimodifikasi sama pemiliknya. Dan tentu saja yang paling kece adalah Honda CB 150X ini. Nah, kalian bisa cek sendiri ubahannya. Nah, ini adalah milik Bikers Pekanbaru atas nama Dedi ya. Dan ubahannya udah cukup banyak nih. Kalian bisa lihat sendiri bagian fisik motor ini. Udah ada beberapa penambahan khas untuk keperluan camping gitu ya. Dan jok juga udah diganti, grafisnya juga udah. Kemudian ada tambahan monitor ya untuk petunjuk arah ya, atau buat kalian yang mungkin butuhkan semacam fitur yang Google Maps gitu untuk navigasi. Nah, jadi ini ada beberapa tipe motor yang bisa kalian lihat. Ada motor matic seperti Honda Beat ESP ini ya. Jadi ini udah di custom, udah dimodif juga, dan yang tampil di sini adalah yang terbaik di setiap regionnya. Dan ini ada Honda CBR 150R. Oke, ini kayak konsepnya racing. Jadi udah diubah di bagian kaki seperti ini. Kemudian sebelahnya ada Honda Vario 150. Nah, jadi ini adalah Vario generasi terakhir ya, sebelum launching yang 160. Nah, ini dia. Grafis sudah baru semua dan ada tambahan lampu juga di bagian depan. Dan looksnya keren sih. Nah, ini buat kalian yang pure adventure. Nah, ini ada Honda CB 150 Estate Fire juga yang udah di custom ya, udah spek touring lah. Ini udah, kalau touring ini udah oke banget nih. Nah, ini dia motornya. Dan bintangnya tentu saja yang ini CB 150X. Nah, ini juga tampilannya udah banyak berubah, tapi masih mempertahankan beberapa part ori ya. Paling udah ganti ban, kemudian juga udah ada penambahan garnish serta protektor ya di beberapa bagian. Ada penambahan tas juga. Kemudian juga ada triple box ya, nih seperti ini. Nah, ini milik Bikers Pekanbaru, dan wah, ini pokoknya terbaik lah nih kalau untuk ukuran region Pekanbaru ya. Nah, ini ada Honda Sonic 150R, motor Ayago atau ayam jago. Dan ini juga looksnya oke sih. Jadi ini simple ya, tapi yang pasti ya bagus lah ya. Punya untuk modifikasi ini balik ke selera lagi. Tapi ini overall ini bagus-bagus semua nih motor yang parkir di sini. Honda Bikers Day ini tidak hanya untuk kalangan kaum motoran aja, tapi juga untuk masyarakat umum. Nah, ini ada sesi ini ya, unjuk kebolehan. Nah, ini ada sesi cosplay dan coswalk gitu. Dan ini pengunjungnya juga bukan main ya, ada anak sekolahan, ada orang-orang kantoran. Pokoknya ini udah komplit banget lah. Nah, ini di bagian coswalk, ini para peserta menampilkan kostumnya ya, kostumnya yang paling mirip dengan tokoh seperti anime yang diperankan. Kemudian juga ada beberapa adegan-adegan perkelahian seperti ini. Nah, ini juga ada yang unyu-unyu, dan ya ini pastinya buat kalian yang hobi nonton anime pasti tahu nih. Nah, ini
judulnya apaan. Dan tentu saja di setiap event ABD juga ada eksibisi untuk bagian safety riding corner ya. Nah, jadi ini kalian bisa tes beberapa tipe motor Honda di sini, sekalian ngetes juga keterampilan kalian berkendara seperti apa. Jadi ini ada track yang udah dikasih pembatas, ada tali ya, atau kemudian juga ada yellow line. Nah, kemudian ini adalah rute yang harus dilalui untuk para peserta safety riding session ya. Jadi ini seperti slalom. Nah, ada unsur low speednya juga. Jadi ini udah kompleks sih, udah oke lah. Jadi para pengunjung dapat melihat seberapa gape mereka untuk menaklukkan motor seperti Honda CB 150X ini. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certain. Dan akhirnya selepas Isya, gelaran Honda Bikers Day 2024 dimulai. Dibuka dengan tarian kolosal ya, atau tarian tradisional dari wilayah Melayu Riau ya. Dan ini juga cukup menghibur karena posisinya ini adalah kesenian tradisional yang sekarang kita mungkin nggak tiap hari lihat yang seperti ini, tapi di HBD ini selalu menampilkan hal-hal positif seperti ini. Jadi setidaknya para pengunjung juga masih ingat nih, oh kita punya budaya lokal, punya tarian tradisional, yang pastinya ini tarian juga udah ratusan tahun ya, dan terus dilestarikan sampai saat ini. We all start losers, we're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Kemudian di layar utama juga diputar
perjalanan ya dari awal dan bagaimana prosesnya sehingga akhirnya Honda Bikers Day 2024 Regional Sumatera dapat dilangsungkan di Kota Pekanbaru, Kota Bertua. Nah, ini adalah cuplikan video yang dibikin oleh teman-teman dari Honda Bikers Pekanbaru yang menandai bagaimana mereka mempersiapkan gelaran Honda Bikers Day 2024 ini dengan sebaik mungkin. Wah, top lah pokoknya. Karena ini di bumi Melayu, izin saya buka dengan pantun. Diikuti cakep ya. Oke. Jalan jauh ke Bukit Kemuning. Lupa ya. Di kanan kiri ditumbuhi pohon akasia. Selamat datang di bumi lancang kuning, wahai para bikers Indonesia. Oke, ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah jauh-jauh datang ke Pekanbaru, ya, dari Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung, semua hadir di sini sangat antusias walaupun cuaca tidak mendukung. Ya, teman-teman semua juga mungkin sudah tahu kalau acara hari ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Astra Honda Motor untuk memperkuat tali silaturahmi sesama komunitas sepeda motor Honda. Ya, dan saya mungkin tidak berpanjang lebar. Saya mau mengundang teman-teman nantinya di. Dan setelah dihibur oleh artis-artis lokal ya, atau untuk band-band lokal pada siang dan sore harinya, malam hari di event Honda Bikers Day ini makin meriah karena kehadiran salah seorang profesional DJ yakni Tony Roy. Nah, kemudian sebelum penampilan Tony Roy ini ada seremonial parade bikers yang dibawakan oleh perwakilan dari paguyuban motor Honda yang ada dari Aceh sampai Lampung. Kemudian juga ada sesi penabuhan gendang ya, ini untuk seremonial penandaan diresmikannya gelaran Honda Bikers Day 2024 ini oleh jajaran pimpinan PT Capella Dynamic Nusantara. Kemudian juga ada perwakilan dari PT Astra Honda Motor dan perwakilan dari paguyuban motor Honda se-Sumatera. Motor Honda Jambi, Asosiasi Motor Honda Palembang, Paguyuban Motor Honda Bengkulu, Ikatan Motor Honda Bangka Belitung, dan Asosiasi Motor Honda Lampung. Masing-masing dengan membawa bendera Panji kebanggaan komunitasnya, mereka hadir dari berbagai penjuru di pulau Indonesia kebangsaan, anak pada di sanalah aku berdiri dari panggung Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk para antar sesama klub dan komunitas yang tersebar di seluruh Nusantara, bersama satu jiwa, satu hati. Terima kasih kami ucapkan kepada
Dan pada Honda Bikers Day tahun ini juga ada apresiasi untuk para bikers yang touring terjauh. Nah, kali ini yang touring terjauh adalah dari Sorong ya. Kemudian juga ada pengundian door prize, berhadiah satu piece helm KTTC yang dimenangkan oleh Bro Aseng, temannya Papa Bikers. Dan tentu saja door prize atau grand prize satu unit Honda Genio yang dimenangkan oleh bikers asal kota Bengkalis ya. Kemudian gelaran Honda Bikers Day sendiri ditutup dengan penampilan dari bintang tamu Triad ya. Nah, ini buat kalian penggemar musik-musik romantic rock, kalian bisa nikmati. Ada 10 lagu yang bakal Triad saat Honda Bikers Day kemarin. Dan nanti juga di event nasional juga ada bintang tamu super keren lainnya. Dan semoga nanti kita ada kesempatan untuk jumpa di Honda Bikers Day 2024 di Magelang. Oke, demikian perjalanan Papa Bikers dalam blogger dan vlogger Ghost to Honda Bikers Day 2024. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Gua Papa Bikers pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.